Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesendirian tidak selalu mematikan. Banyak orang yang tidak menyukai kesendirian karena waktu yang dilewati terasa lebih panjang dan melelahkan. Sendiri, sendiri. Ternyata hal remeh ini bisa menjadi masalah besar bagi sebagian orang. Apakah kita termasuk yang demikian? Memang, kesendirian seringkali diidentikan dengan hal yang menakutkan, mengesalkan, bahkan menjadi simbol kesedihan. Namun, jika kita mau membuka pikiran, sebenarnya kesendirian itu tidak selalu mematikan. Kesendirian bisa memiliki dua makna. Pertama, kesendirian menyangkut fisik yang sebenarnya tanpa ada orang di sekitarnya. Kedua, hanya berbentuk perasaan saja. Bisa jadi seseorang berada di tengah keramaian, namun merasakan kesunyian. Mungkin kita pernah mengalami hal serupa, terutama ketika menemui masalah dengan rekan kerja, sahabat, keluarga, atau bahkan pacar, dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu kita ingat, kesendirian dengan arti apapun sebenarnya bukan masalah jika kita mampu mengelolanya dengan baik atas perasaan, sikap, dan segala situasinya. Bagaimana kita bisa mengelola kesendirian supaya lebih bermakna? Lakukan hal berikut. 1. Cari kesibukan dengan melakukan aktivitas positif yang sangat kita sukai. Misalnya dengan membaca, menulis, olahraga, menyanyi. Apapun kesukaan kita, dengan cara ini kesendirian akan terasa lebih menyenangkan. Kedua, ingat-ingat kembali hal-hal yang menjadi impian kita dan belum sempat dilakukan. Kita bisa membuka agenda-agenda pribadi, foto-foto zaman dulu, buku-buku, dan lain sebagainya. Percaya, cara ini akan menyadarkan kita akan sempitnya waktu untuk mewujudkan segalanya. Kalau sudah begini, bukankah kesendirian itu jadi menyenangkan? Ketiga, buat daftar sebanyak-banyaknya tentang keinginan yang ingin kita wujudkan selagi masih hidup. Mungkin dengan cara menuliskan kembali keinginan gila dalam tanda petik saat kita masih kecil, atau mimpi-mimpi lain yang belum terlaksanakan. Saat itu kita akan sadar ternyata banyak sekali hal yang memerlukan kesendirian untuk mewujudkannya. Keempat, dan yang terakhir, sebenarnya ini merupakan hal utama dalam tanda petik ya. Dan yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu mendekatlah kepada yang maha mencinta diri kita, Allah, Tuhan Azza wa Jalla. Kesendirian ini akan semakin menyadarkan hakikat keberadaan kita di dunia. Semakin keyakinan ini kuat, maka akan semakin kokoh kemampuan kita mengarungi kehidupan dengan segala situasinya. Intinya, jangan biarkan kita terjebak dalam kesendirian dengan suasana hati yang negatif, membiarkannya berlarut-larut hingga membuat kita putus asa. Kalau kita mau membuka mata, kita sebenarnya tidak pernah benar-benar sendiri. Ada orang lain di sekitar kita. Yang jelas, pasti selalu ada orang yang bisa kita jadikan teman dan ajak bicara. Jika kita mau terbuka, dalam kesendirian kita bisa merenungkan banyak hal. Dalam kesendirian kita bisa menemukan kedewasaan, kebijaksanaan, ide brilian, dan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Dalam kesendirian pula
kita bisa mengungkap kejujuran yang bisa jadi terkalahkan oleh sombong dan ego yang sering kita temukan di keramaian. Tidak bisa dipungkiri, kesendirian bisa datang kapan saja kepada setiap orang, termasuk kepada kita. Nah, jika suatu saat atau bahkan saat ini kita sedang dilanda kesepian, alias merasa sunyi, sepi sendiri, kita harus ingat bahwa kesendirian tidak selamanya mematikan. Kelolalah perasaan kita dengan baik dan buatlah kesendirian menjadi lebih bermakna.